Sementara itu pemirsa, puluhan rumah di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur tergenang banjir akibat luapan Sungai Bendo Krosok. Debit air meluap setelah hujan selama lebih dari 3 jam mengguyur wilayah Kecamatan Banyakan dan Grogol. Beginilah saat debit air Sungai Bendo Krosok yang melintas di kawasan Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur meluap. Luapan air setinggi 50 cm terjadi setelah kawasan Kecamatan Banyakan dan Grogol diguyur hujan deras selama 3 jam. Luapan air juga merendam sedikitnya 90 rumah yang tersebar di 2 dusun. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana, Mardianto, mengatakan luapan air diperparah banyaknya kayu dan ranting pohon yang terbawa arus menyumbat aliran sungai. Jumlah keseluruhan pemukiman penduduk di wilayah Desa Maron, khususnya di Batan Kali Bendo Krosok, diperkirakan kurang lebih 80 atau 90 rumah warga. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan desa dan persawahan. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut dan menggemaskan, ya saudaraku. Sejenak saya harus santai dulu dan menyanyikan lagunya Suami. Ya, lagunya Suami. Di situ ada Iwan Fals, Setiawan Jodi, Sawung Jabu dan sebagainya. Ya, lagunya kira-kira gini. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Apa ya aku, Bang? Kepedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan, juga uang. Ya bongkar. Ya bongkar. Katanya gitu ya. Sabar dan tunggu. Kita ini disuruh sabar. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan. Hanya karena disuruh sabar, ya udah. Wong ini dagelan, ini rekayasa hukum, ini pembiaran atas kejahatan, ya kan, atas tindak pidana lingkungan dan pertambangan. Robohkan setan yang berdiri mengangkang. Siapapun yang membakingi, membiarkan kejahatan, apalagi aparat yang membiarkan kejahatan, saudara-saudara, maka kita patut, wajib untuk merobohkan. Wajib untuk melawan dan merobohkan. Dan alhamdulillah, saudaraku, sudah ada yang menyambut. Beberapa orang menyambut, siap untuk melaporkan, ikut serta melaporkan, dan kerennya lagi, mereka siap untuk aksi di Polda Jawa Timur, di Mabes Polri, juga di Istana Negara. Keren, Istana Negara. Sudahlah, kita lawan nanti ya, kita kumpulkan dulu. Itu, saudaraku, hari ini saya mendapatkan kabar yang menyenangkan, adanya warga Kediri yang siap bergabung bersama-sama, itu bukan bersama saya, bersama-sama untuk melawan kejahatan lingkungan hidup, kejahatan pertambangan yang saat ini dilakukan oleh PT Balaraja, yang mengancam keselamatan dan kondisi warga Banyakan, Kecamatan Grogol, Kecamatan Tarokan, juga warga-warga di sekitar Kediri. Di situ ada pondok, ada di timurnya, di utaranya kegiatan pertambangan itu ada warga-warga yang saya yakin akan terdampak. Ada pondok pesantren, tempat santri-santri yang ya diasuh oleh putra Kiai Lirboyo, yaitu Gus Reza. Dan di ke bawah lagi ada warga-warga yang Gayam, warga kelurahan Gayam, warga kelurahan Ngampel, Kecamatan Kediri, juga ke utara sedikit ada rumah sakit Muhammadiyah. Bayangkan kalau sampai itu nantinya terjadi air bah. Sekarang ini mau diakui atau tidak, setiap kali banjir, setiap kali hujan banjir datang. Dan
salah satu penyebabnya adanya banjir musibah banjir ya. Seperti yang tadi prolognya itu gambarannya sebelum saya masuk itu banjir ya, banjir di sekitaran Gregel, di sekitaran Kecamatan Banyakan dan sebagainya ya. Itu saudaraku, setelah itu ini supaya untuk mengingatkan, hati-hati. Ayo warga Kabupaten Kediri, ayo rakyat atau warga Kota Kediri, jangan biarkan kejahatan yang dibiarkan oleh polisi, oleh Kapolresta Kediri itu tidak ada melakukan penindakan. Kalau polisi tidak bergerak, ya kan, Bupati Wali Kota tidak bergerak, DPRD Kabupaten dan Kota Kediri tidak bergerak, kita rakyat yang bergerak. Tentu kita lebih beradab caranya dengan cara kita sendiri. Biarlah mereka nanti kita tuntut di akhirat kelak bahwa mereka telah melakukan satu hal yang sangat tercela, culas, mereka adalah pecundang. Kita menjadi parlemen jalanan. Sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus bertahan, robohkan Kapolres yang membiarkan kejahatan. Ya bongkar, robohkan Kapolresta Kediri yang membiarkan adanya kejahatan lingkungan dan pertambangan. Ya bongkar. Ya bongkar. Ayo kita robohkan Kapolresta Kediri. Oke, ini catatan. Nanti kalau dia sampai naik pangkat kombes, kita protes. Tidak layak untuk naik pangkat, untuk naik jabatan, karena kasus ini jelas kejahatan di depan matanya Kapolresta Kediri AKBP Bramantio. Siapa ya Bramantio siapa? Aduh, saya nggak mau ingat lah. Priaji. Terus kita usulkan kepada Presiden, kepada Bapak Polri, pada Menko Polhukam, pada DPR untuk menyingkirkan. Selain kita melaporkan yang bersangkutan, saya sedang membuat laporan bukan hanya sekedar laporan dugaan gratifikasi. Itu saudaraku, yuk bergabung. Itu ada teman-teman kita di situ, ada Mas Indra dari GMPI, ada Om Jack, Mas Jack dari Pusri, juga Mas Roy dan kawan-kawannya yang sekarang semakin lama semakin bertambah. Tetap jadikan Kediri nyaman dan aman untuk warga Kediri. Kalau polisi tidak mampu menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Kediri, tidak mampu menegakkan hukum di Kota Kediri, maka kita usir mereka dari Kota Kediri. Kita rakyat punya hak untuk mendapatkan pelayanan hukum, punya hak untuk mendapatkan kenyamanan, karena kita bayar pajak. Itu sudah saudaraku dari Cecep Muhammad Yasin. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, silahkan bergabung sesuai dengan ini ya, di nomor yang sebelumnya 08133333092110 ya, 0813-nya 4 kali 09210. Sekali lagi 0813-nya 4 kali 09210. Sikap yang membuat Kediri menjadi kacau. Kita cinta Kediri. Tetap bersama Cecep Muhammad Yasin, peduli Palestina. Oke, peduli Palestina.